Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya adik-adik. Nah adik-adik, jumpa lagi dengan Pak Fahmi. Nah adik-adik, kali ini kita akan menyambung pelajaran TIK ya. Nah jika pada pertemuan sebelumnya kita sama-sama telah belajar mengenal program pembuat animasi ya. Misalnya ada pensil, ada flash, ada swish, dan ada pivot. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lebih mengenal program pensil untuk membuat sebuah animasi sederhana ya. Nah, seperti apa program pensil itu? Untuk itu simak terus penjelasan Pak Guru ya. Nah, namun adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, agar proses pembelajaran kita dipermudah dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua. Teknologi informasi komunikasi. Mengenal program pensil. Nah, adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan lebih mengenal sebuah program pembuat animasi, yakni program aplikasi pensil. Program pensil. Nah, adik-adik, ini merupakan logo atau lambang dari aplikasi program pensil ya, adik-adik, yang akan kita gunakan pada semester 2 kali ini untuk membuat sebuah animasi sederhana. Nah, adik-adik, program pensil adalah perangkat lunak free dan open source untuk membuat animasi ya adik-adik. Maksud dari free dan open source di mana aplikasi ini dapat adik-adik gunakan secara gratis atau tanpa berbayar, dan juga aplikasi ini sangat terbuka ya adik-adik untuk kita kembangkan lagi. Nah, adik-adik, hasil atau file animasi pada program pensil ini dapat adik-adik simpan dengan menggunakan format atau ekstensi SWF atau Flash, MOV, atau PNG. Nah, file yang disimpan nanti dari aplikasi pensil ini adik-adik, yaitu dapat berupa SWF atau Flash, dapat berupa MOV, atau PNG. Nah, selanjutnya tampilan jendela pensil atau halaman awal aplikasi pensil ketika pertama kali dijalankan ya. Nah, berikut adalah tampilan dari jendela pensil atau halaman awal dari aplikasi pensil. Nah, Pak Guru harap adik-adik telah mendownload aplikasi pensil ya, yang telah Pak Guru berikan cara-caranya pada pertemuan sebelumnya ya. Bagaimana cara untuk mendownload dan menjalankan aplikasi pensil. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, menandakan bahwa adik-adik telah berhasil membuka atau menjalankan program pensil ya adik-adik. Nah, adik-adik, di sini Pak Guru telah tandai ya adik-adik. Tampilan pensil ini Pak Guru telah tandai dengan menggunakan anak panah warna merah dan juga nomor. Nah, di mana nomor 1 ini adalah tools ya adik-adik. Nah, ini adalah tools. Kemudian yang kedua ada option atau pilihan untuk mengubah ukuran, warna, dan ketebalan garis. Kemudian ada union skin. Nah, union skin ini adik-adik berfungsi untuk adik-adik bisa melihat frame sebelumnya dan frame selanjutnya. Nah, ini adalah frame ya adik-adik atau jendela. Kemudian ada layers. Nah, adik-adik, layers ini digunakan untuk menempatkan satu atau beberapa objek di lembar kerja ya. Nah, ini lembar kerja ya adik-adik. Nantinya objek yang adik-adik letakkan di sini itu akan terbaca di layer ya.
Nah, kemudian layer ini yang kita gunakan untuk mengedit dari objek yang kita taruh atau kita simpan pada area gambar ini. Nah, selanjutnya yang kelima, timelines. Nah, timeline merupakan komponen yang diperlukan untuk mengatur atau mengontrol jalannya animasi. Nah, adik-adik, pada timeline ini adik-adik dapat mengontrol jalannya aplikasi ya, atau animasi yang sedang adik-adik buat. Nah, ini merupakan key. Dari setiap key ini memuat sebuah gambar yang adik-adik dapat gerakkan ya dengan menggunakan key ini. Nah, untuk setiap animasi yang ingin adik-adik tambahkan, adik-adik juga menambahkan key di sini. Nah, yang terakhir ada FPS atau frame per second. Nah, frame per second ini merupakan jumlah bingkai yang ditunjukkan dalam 1 detik untuk gambar bergerak ya. Standar dari FPS adalah 12, tetapi adik-adik dapat mengaturnya hingga 50. Nah, 12 ini merupakan kecepatan ya adik-adik. Kecepatan dalam memutar atau menjalankan sebuah gambar ya di frame ini hingga menjadi sebuah animasi yang bergerak. Nah, ini merupakan tampilan dasar atau tampilan awal dari aplikasi pensil ya adik-adik. Sebelum adik-adik memulai sebuah animasi atau membuat sebuah gambar animasi, terlebih dahulu adik-adik harus mengenal tampilan-tampilan ya yang ada pada aplikasi pensil agar adik-adik tidak kesulitan dalam membuat sebuah gambar animasi. Nah, bagian tampilan utama dari tampilan pensil ya. Nah, yang pertama ada tools yang Pak Guru telah jelaskan tadi ya. Nah, tools ini adik-adik berisi macam perintah berupa ikon yang dipergunakan untuk membuat dan mengatur objek. Yang kedua, option berisi berbagai pilihan untuk mengubah warna, ukuran, dan ketebalan garis tepi dari sebuah objek. Kemudian, onion skin yang berfungsi untuk melihat frame sebelumnya dan frame sesudahnya. Nah, yang telah Pak Guru jelaskan tadi ya adik-adik. Kemudian ada layer. Nah, layer ini digunakan untuk menempatkan satu atau beberapa objek di lembar kerja. Nah, pada layer ini adik-adik, setiap layer terdiri dari beberapa frame yang digunakan untuk mengatur kecepatan animasi ya adik-adik. Nah, semakin panjang frame dalam layer, maka semakin lama animasi akan berjalan. Adik-adik juga dapat menambahkan layer seperti layer untuk bitmap, untuk vektor, untuk sound, dan untuk kamera. Kemudian adik-adik juga bisa menghapus ya, atau menambahkan frame sesuai keinginan adik-adik. Nah, selanjutnya timeline yang merupakan komponen yang diperlukan untuk mengatur atau mengontrol jalannya animasi. Nah, animasi ini adik-adik dapat mengaturnya ya. Adik-adik dapat mengatur maupun mengontrol pada timeline. Kemudian FPS atau frame per second. Nah, seperti yang Pak Guru katakan tadi ya, di mana FPS ini digunakan untuk mengatur kecepatan. FPS adalah jumlah bingkai yang ditunjukkan dalam 1 detik untuk gambar bergerak. Nah, adik-adik, ini merupakan tampilan dasar atau tampilan awal dari program aplikasi pensil ya, yang nantinya akan kita gunakan dalam membuat sebuah animasi sederhana. Nah, adik-adik, pada pertemuan selanjutnya kita akan mengenal
menu dan ikon pada program pensil. Nah, jika tadi kita telah belajar atau telah mempelajari tampilan-tampilan awal dari program pensil ketika pertama kali dijalankan ya adik-adik. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Pak Guru akan menjelaskan sedikit bagaimana menggunakan menu dan ikon pada pensil, atau kita akan mengenal menu apa saja dan ikon apa saja yang ada pada pensil. Nah, untuk itu adik-adik tetap semangat belajar ya. Jika adik-adik belum paham mengenai tampilan-tampilan dari program pensil, adik-adik bisa melihat kembali video pembelajaran ini ya, atau adik-adik bisa mencari sumber-sumber lain terkait dengan tampilan-tampilan yang ada pada ikon pensil. Nah, adik-adik, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.